Halo semua, perkenalkan nama saya Gabriel C. Galung dengan NIM 11S21010 dari Prodi S1 Informatika. Sekarang saya akan mencoba untuk mengerjakan soal praktikum pemrograman berorientasi objek tahun 2022. Sekarang kita langsung saja masuk. Kita buka CMD di direktorinya, kemudian kita buka Visual Studio Code di sini. Oke. Di sini kita bisa perhatikan bersama, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Pertama-tama kita akan buat dulu kelas user. User.java. Kemudian apa yang menjadi variabel-variabel pada user.class? Pada kelas user ini. Di sini kita punya variabel name, username, dan password. Dan ketiganya adalah string yang bertipe private. Kita buat saja private string name. Kemudian private string username. Kemudian kita buat lagi private string password. Setelah itu kita akan buat metode-metode seperti get username, kemudian set username, kemudian get password, set password, kemudian get name, dan set name. Oke, setelah kelas user selesai, kita akan lanjutkan untuk membuat kelas librarian, member, book, dan book borrowing. Sekarang kita mulai dari librarian aja. Oke, untuk Java. Oke, setelah itu kita buat metode toString. Oke, selanjutnya kita buat lagi member. Untuk Java, kita buat metode toString. Oke, setelah itu kita akan membuat book borrowing dan book. Kita mulai saja dari book.java. Nah, pada book ini kita punya 3 private variable. Private string author. Dan lagi private string publisher. Kemudian private string title. Oke, kemudian kita akan buat metode-metodenya. Get author, set author, kemudian get publisher, set publisher, toString, get title, get title, kemudian get title. Oke, setelah itu kita akan buat kelas book borrowing Java. Ada 3 private variable, private book, kemudian lagi private librarian, lagi private member. Setelah itu kita akan bikin metode-metodenya. Get book, set book, kemudian get librarian, set librarian, get member, set member, toString. Oke, kita sudah berhasil membuat kelas book borrowing, user, librarian, dan member. Sekarang kita akan buat interface alt. Nah, ini bukan kelas lagi tapi interface, dan di dalamnya ada abstract method yang tipenya public abstract boleh yang login, username, bukan string username, dan string password. Oke. Sekarang kita sudah menyelesaikan pembuatan kelas-kelasnya berdasarkan diagram. Di sini pada book, pada librarian dan member, kita harus mengextend user. Juga extend user. Oke. Kemudian setelah ini selesai, kita akan mulai bermain di driver.java. Oke, sekarang kita sudah berada di driver.java.
Di sini kita punya scanner, jadi kita akan tutup itu nanti pada akhir code. Scanner close. Kemudian kalau yang lagi yang kita butuhkan, kita langsung saja lihat pada inputannya. Nah, di sini ada diminta jumlah loop untuk membuat user. Nah, ini dia tuh user. Ini nanti akan kita gunakan untuk loopnya. Nanti kita akan punya for loop di sini. For into i sama dengan 0 lebih kecil dari total user i plus plus. Nah, loop ini akan berjalan sebanyak total user itu. Kemudian kita punya user role di sini, string user role dengan scanner.nextLine. Oke, sudah kita punya user role, kita akan menentukan apakah itu librarian ataupun itu member. Kita di sini bisa menggunakan if dan else. Ya, kita bisa menggunakan if dan else. Tapi kita juga bisa menggunakan switch. Kenapa kita menggunakan switch? Karena di sini kita hanya membandingkan variabelnya saja, tidak terlalu kompleks dengan melibatkan banyak operasi-operasi. Jadi itu lebih baik digunakan switch dibandingkan menggunakan if else. Jadi langsung saja kita buat switch statement. Switch user role. Oke, case. Ketika dia masukkan librarian, maka apa yang akan terjadi? Nah, sementara kita kosongkan dulu. Kemudian ketika yang dimasukkan adalah member, maka apa yang terjadi? Dan defaultnya apa yang terjadi? Bisa kita perhatikan bersama di sini. Ketika user role-nya masuk tidak sesuai dengan switch ini, pada output tidak ada dicetak dia, jadi cuma dilewatkan aja. Berarti default ini bisa kita biarkan kosong. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Di sini ketika dia memasukkan user role dan librarian, dia akan meminta name, username, dan password. Oke, kita akan mulai dari librarian dulu. Jadi kita buat saja di sini string librarian name dengan string.nextLine. Setelah dia masukkan name, dia mau masukkan username dan password. String librarian username string.nextLine, lihat string librarian password string.nextLine. Oke. Jadi name, username, dan password akan dimasukkan pada data-data berikut. Kemudian setelah kita punya ini, tentu saja kita akan memasukkan library ini ke dalam user, ke dalam array list oleh user ini. Jadi kita buat dulu librarian sampai librarian. Oke. Kemudian librarian set. Nah, set name, karena ini namanya tadi set name librarian. Oke, kemudian librarian set apalagi username ya, username. Oke, udah pas. Librarian dot set password. Oke, librarian password pas. Ini dia. Setelah kita memasukkan semua data-datanya terhadap si librarian, yang kita lakukan sekarang adalah memasukkannya ke dalam array list. Jadi all user dot add librarian. Selesai. Sementara ini dulu dia yang akan kita masukkan ke dalam librarian. Sekarang untuk bagian member, kita lihat di sini pada bagian member ada name, username, dan password juga. Langsung saja kita buat string member name sama dengan c.nextLine. Kemudian string member username sama dengan sc.nextLine. Kemudian string
member password dan sc.next line. Oke, sekarang setelah kita punya ini, kita buat objek member new member, kemudian member dot set name, kemudian member dot set username, member dot set password, member password. Kita masukkan ke all users dot add member. Oke, ini dia yang kita punya. Oke, di sini ada juga inputan other. Ketika inputnya other, apa yang akan terjadi? Nah, kita harus lihat dia apa yang terjadi di sini. Ternyata tidak ada outputnya, jadi langsung skip aja gitu. Oke, jadi kita akan buat dulu daftar input-inputnya. Oke, kita akan buat dulu berdasarkan yang di sini. Dia kita besar. Oke, ada inputnya 3, librarian 1 L1, kemudian ada member 1 M1 other, kemudian ada L0. Sekarang ini bagian login L1 Oke, tadi L1 nah 1, 2 belajar terus, alhamdulillah. Baik, 2 belajar terus, 2 tetap berusaha, baik, 11 1 0 N1 terus apa lagi 1 3 aku bisa, 3 tetap berusaha, member 0 3 tetap berusaha, librarian 1 2 0 exit. Nah, buat aja di sini stop input.txt. Oke, inilah dia inputnya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah ini kita punya apa lagi yang kita punya? Di sini kita keluar jumlah pengguna sebagai pustakawan 1, jumlah pengguna sebagai anggota 1. Berarti apa yang kita punya di sini? Berarti kita harus cetak itu. Berarti kita harus punya sesuatu, kan? Berarti kita buat saja di sini. Kita buat saja di sini. Oh, ini sudah ada total librarian dan total member. Kita bisa manfaatkan ini. Jadi user total librarian plus kemudian total member plus. Nah, setelah kita punya ini, kita bisa cetak nanti di sini. sc tongkat system.out.printf apa tadi outputnya? Jumlah pengguna pustakawan. Kita copy saja langsung ya. Jumlah pengguna pustakawan. Oke, ini adalah integer
Seperti ini %d, kemudian new line kita masukkan di sini value-nya. Kan dia pustakawan berarti total librarian. Kemudian ini kita duplikasi saja. Kita buat jumlah pengguna sebagai anggota. Jumlah anggota %d. Tapi di sini kita buat jadi total member. Oke. Sementara ini dulu yang kita punya. Sekarang kita akan coba tes menjalankannya. Apakah sudah sesuai output? Oke, kita copy saja dia sampai ini. Nah, ternyata di sini dia langsung jumlah pengguna pustakawan, jumlah pengguna sebagai anggota. Oke, sekarang kan di sini ada input L0. Nah, jadi harusnya sekarang kita masuk ke apa dulu? Di sini kita buat dulu lah. Ini kita buat adalah bagian ini, bagian input data, ya. Di bagian input data, kemudian di sini kita buat bagian login. Nah, di bagian login apa yang harus kita buat? Bagian login. Nah, ketika dia masuknya salah, maka dia akan mencetak kredensial gagal. Ketika dia benar, maka dia akan masuk ke role librarian-nya. Kemudian apabila dia apalagi modenya, apabila dia menuliskan exit, maka dia akan keluar dari aplikasinya. Berarti, dan ini ada loop ya, berarti ini kita buat while loop. Nah, kita buat dulu sini boolean loop, sedangkan while loop. Nah, ketika loopnya masih true, maka ini akan berjalan terus. Atau kita bisa buat while true, ya, while true di sini, dan ketika nanti dituliskan exit di username, berarti kita buat dulu di sini ada input string login username, kemudian next line, kemudian string login password, dan next line. If login username equals exit, maka loop ini akan berhenti, break. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita harus mencocokkan username dan password. Jadi kita buat for user template sementara user. Ketika user temporary ini adalah bagian dari user, kemudian kita akan cocokkan menggunakan temp.login. Nah, di sini belum ada, jadi kita harus mengimplement dulu interface out. Kemudian kita masukkan ini, kita masukkan metode loginnya yang sebelumnya adalah abstract di out. Setelah itu kita langsung saja masukkan login username, login password, pas. Oke. Nah, ketika ini true, maka dia akan ngecek. Di sini harus kita dapatkan apa ya? Kita buat logiknya if username equals this this username and password equals this password,
maka return true, else return false. Oke, ini logiknya. Kemudian di sini kita akan memeriksa mana dia yang pas passwordnya. Nah, ketika kita sudah dapat, ya kan, kalau kita sudah dapat, if temp, kita copy aja langsung nih. If kalau ini bernilai true, oke, ini bernilai true, maka kita akan buat dulu apa data user data user. Sementara ini. Oke. Kemudian apabila dia sama, maka kita akan simpan ke data user sama dengan temp. Kita akan simpan si data user ini sebagai temp. Oke. Setelah itu, ketika kita sudah simpan, if kita buat lagi else, ini kita buat yang saja. Ini belakangan aja kita buat. Nah, kita buat di sini. Else if. Dan ini menjadi if. Oke. Atau kita bisa juga buatnya ini aja. Di sini if, kita buat lagi if yang baru. If data user not null. Oke. Ketika data usernya not null, maka dia pasti ada kesamaan antara username dan password yang sebelumnya sudah didefinisikan. Berarti login berhasil. Kalau loginnya berhasil, dia akan mencetak seperti ini. Berhasil login dengan informasi, ya kan? Berhasil login dengan informasi. Copy aja ini. Oke, paste di sini. Oke, mantap. Kemudian di sini kita langsung aja buat data user toString. Nah, di sini dia kan tergantung. Kalau dia librarian, dia akan muncul kayak mana. Jadi di librarian kita akan kembalikan string.format. Oke. Ketika dia adalah librarian, yang keluar adalah seperti ini kan. Nah, kita akan ambil ini, copy aja langsung. Nah, ini pustakawan jadi %s, ini librarian jadi %s juga. Bukan, pustakawan ini udah pas kayaknya. Ini %s, username-nya %s. Oke, kita buat new line. Kita masukkan pustakawannya, namanya adalah name, get name. Kemudian kita buat username-nya get user name. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk yang member, apa dia ketika dia member? Berhasil login dengan informasi pengguna anggota. Ini dia, pengguna anggota. Copy. Kita langsung saja buat sini string.format. String.format. Kita masukkan ini. Oke. New line, get name, get username, run. Nah, ini nama ini %s, username %s. Ini dia yang akan dikembalikan. Oh iya, pada driver ini kita harus buat break. Kenapa break? Biar dia nggak usah ngecek lagi ke seterusnya.
Apabila sudah ketemu yang sama, langsung udah selesai loopnya. Untuk menghemat waktu, kemudian langsung turun ke bawah ini, melakukan melakukan task yang berikutnya. Nah, ini dia print data user to string. Nah, else. Apa yang terjadi ketika data user itu sama dengan 0? Ketika data user itu 0, berarti dapat kita simpulkan bahwa username dan password itu tidak ada terdaftar pada array list kita sebelumnya. Jadi itu tandanya bahwa login gagal. Apa yang terjadi apabila login gagal? Ini dia keluarannya. Nah, ini kita copy saja langsung, kita cetak. Nah, sekarang kita akan coba untuk jalankan program ini untuk sejauh ini. Apakah ada error? Nah, sampai SL10 jalan. Nah, dia mengatakan bahwa kredensial akun tidak sesuai. Itu dia. Kredensial akun tidak sesuai. Nah, berarti sudah sesuai dengan apa yang kita cari di sini. Atau kita akan coba lagi mengetikkan exit. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita buat exit satu kali dia nggak langsung keluar. Itu terjadi karena ini login username kita buat setelah dia minta password. Jadi ini harusnya berada di atas. Nah, seharusnya apabila sudah berada di sini, kita akan langsung bisa exit. Kita close dulu, kita jalankan lagi. Kita masukkan inputnya, exit. Nah, langsung exit dia. Oke, sejauh ini sudah tepat. Sekarang kita coba untuk masukkan L1. L1 kita copy. Kita masukkan sampai L1. Nah, pengguna pustakawan, nama, librarian, username, L1. Nah, apa kesalahan kita di sini? Kenapa dia langsung loncat jauh seperti ini? Itu karena kita pada bagian ini to string ya. Nah, ini print line kita buat, harusnya ini print aja. Oke, coba kita ulang. Nah, pengguna pustakawan, name, librarian L1. Oke, berhasil login. Tepat sekali seperti yang kita harapkan. Sekarang bagaimana kalau kita mencoba memasukkan username untuk apa? Untuk member. Kita akan coba. Oke, kita buat dulu apanya tadi sampai atur ini. Oke, ada seorang member. Untuk login member kita harus masukkan M1 kan. Nah, kita copy M1 berhasil login. Nah, kita bisa lihat di sini anggota, nama, member 1, username M1. Oke, sejauh ini sudah berhasil. Apabila dia tidak tepat, dia akan memasukkan namanya Gabriel. Nah, ketika kita masukkan Gabriel, ternyata dia katanya berhasil login lagi. Nah, berarti kita harus membuat sesuatu di sini. Ketika dia sudah berhasil login, nah, ini to string, setelah itu data user ini harus kita clear berarti. Data user dot sama dengan nol lagi, ya kan? Berarti untuk itu kita nggak harus buat di sini. Berarti data user ini harus kita buat di bagian sini. Nah, sekarang mari kita coba ulang. Ini sampai other. Oke, kita masukkan. Sekarang kita masukkan M1. Berhasil login dengan nama. Nah, informasi gini. Sekarang kalau buat L1. Oke, berhasil login dengan informasi pustakawan. Gini. Sekarang aku buat Gabriel. Kredensial akun tidak sesuai. Silahkan terima kembali. Oke, sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Sekarang exit. Oke, semuanya sudah berhasil. Sekarang
Berarti kita akan masuk ke bagian mode-modenya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian mode. Di sini kita bisa lihat bahwa akan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 mode untuk ada 3 mode untuk librarian. Jadi ya 0, 1, 2. Berarti kita buat dulu while true. Ini adalah infinity loop. Nah, while true, jadi kita akan meminta mode-modenya dulu. If kita buat dulu if data user instance of librarian. Nah, ketika data user adalah librarian, maka apa yang harus kita buat? Nah, nanti akan ada mode modenya itu integer mode sama dengan sc.next int. Nah, kemudian kita akan memanfaatkan switch mode. Nah, tapi sebelum itu, ketika dia 0 katanya dia akan logout. Berarti kita buat dulu if mode sama dengan 0, maka loop ini akan dihentikan. Oke. Nah, tapi selain itu, ketika dia case-nya 1, nah sekarang beri case 2 break default. Oke. Ketika dia case 1, dia akan melihat semua buku katanya. Oke. Dan ketika dia 2, dia akan menambahkan buku. Sekarang kita akan coba mengisi case-case ini. Nah, kita akan mulai dari menambahkan buku dulu. Apa yang terjadi ketika kita menambahkan buku pada role librarian? Nah, ketika kita menambahkan buku, dia bilang bahwa akan ada title dari buku, ya kan? Kita buat string tambah string judul buku lah, judul librarian judul librarian title. Nah, librarian title aja sc.nextLine. Nah, kalian lihat di sini ada next int dan di sini next line. Maka di sini harus ada sc.nextLine dulu untuk membuat nextLine ini dapat terbaca. String librarian title sc.nextLine. Oke, ini dulu. Apalagi yang kita punya? Title, author, dan publisher, ya kan? Lagi string ini ganti aja, kayaknya title aja lah. Title ini string author sc.nextLine, juga string publisher sc.nextLine. Setelah kita punya ini, maka kita harus buat buku baru, book sama dengan new book. Nah, book dot set title-nya adalah, nah kita buat aja set title ya title, kemudian book set authornya adalah author, book set publisher ya publisher. Kemudian kita tambahkan ke all books dot add book. Oke. Kita telah menyelesaikan bagian ini. Kemudian ketika dia melihat semua buku katanya, melihat semua buku,
apa yang terjadi? Ketika dia melihat semua buku, maka akan tercetak melihat semua buku. Nah, ini dia nomor 1 melihat semua buku. Berarti akan ada sort. Nah, kita copy semua ini melihat semua buku, copy paste. Oke. Ups. Oke, ini dia lihat semua buku, dan inilah dia outputnya. Berarti ada array di sini, ya kan? For buku all books. Nah, apa di sini? Ketika bukunya sebenarnya all books, sort to buku to string, ya kan? Iya. Tapi nggak print kan? Print aja. Berarti kita harus mempersiapkan to string yang ada di sini. Nah, kita akan ganti ini jadi string.format. Oke, dia harus keluar seperti ini. Buku, judul buku, ini judul belajar terus ini kita ganti jadi string. Penulis Abdullah string, dan Ubaid string, ini new line. Kemudian di sini null ini kita ganti menjadi apa tadi? Judul, berarti get title, kemudian get author, dan get publisher. Ini dia. Ini akan kita print pada setiap buku. Sekarang ini dulu untuk ini. Kita akan coba cetak dia. Kita akan coba jalankan. Oke. Sampai mana itu tadi? Sampai L1 lah dulu. Copy, kita paste. Berhasil login dengan librarian. Kita tekan 1, melihat semua buku. Oke, kosong bukunya. Kemudian ketika kita tekan 2, ini adalah mode menambahkan buku. Mode menambahkan buku. Nah, ini 2. Coba kita lihat output tadi. Melihat semua buku. Ya, berhasil login librarian ke-1. Melihat semua buku kosong, ya kan? Kemudian kita masukkan 2, menambahkan buku baru. Oh, ternyata harusnya ada ini, menambahkan buku baru. Ini harus kita buat. Copy. Di sini harusnya ada V. Oke. Kita ulang lagi sampai ke menambahkan buku baru ini. Copy. Nah, melihat semua buku, menambahkan buku baru. Buku barunya apa? Buku barunya adalah belajar terus sampai sini. Kita masukkan saja langsung. Setelah itu, apalagi? Oh, ternyata tambahkan buku lagi. Nah, tambahkan buku, belajar terus. Tapi sebelum situ kita akan tambahkan buku yang ini aja lagi. Oke, setelah itu kita akan cetak 1. Berhasil. Kita sudah bisa menggunakan ini dia. Menambahkan buku baru. Berhasil menambahkan belajar terus. Nah, ini dia. Belajar terus, penulis Abdullah. Ya, mana di tadi? Belajar terus, belajar. Sampai sini dia udah pas. Oke. Ternyata di sini ada, harusnya dicetak, berhasil menambahkan buku baru. Ya kan? Nah, itu dia harus kita perbaiki. Di sini menambahkan buku baru, all book. Nah, if kita buat di sini if book
buat for book sama dengan book temp itu all books if temp dot get title. Nah, kita tengok di sini aku bisa ketika dia memasukkan judulnya. Mana dia tadi? Ketika dia menambahkan buku. Ketika dia masukkan title ini, dia langsung error. Ketika temp get title equals to all books get title berarti ketika temp get title equals to book dot type to get title. Nah, ketika judulnya sama, maka kita akan mencetak mana di tadi judul buku ini sudah ada. Copy so printf, karena saya lebih suka menggunakan printf. Belajar terus. Ini kita ganti jadi version S. Ini kita kasih escape di sini /n, dan di sini buku get temp get title. Nah, sedangkan else nya kita tambahkan yang ini. Dan ada keluaran berupa berhasil menambahkan buku ini ya. Berhasil menambahkan ini version S, ini /n, ini printf, dan di sini book.get title. Sekarang kita akan coba. Nah, ini kita akan coba sampai di sini. Menambahkan buku baru. Menambahkan buku baru. Ini dia belajar terus. Kemudian ada, kita tambahkan lagi 2, menambahkan buku baru, belajar terus. Nah, dan ternyata ketika kita membuat itu, ternyata dia tidak terdeteksi, kan? Tidak terdeteksi. Berarti masalahnya adalah di sini. Ini harus kita pindahkan. Kita pindahkan semuanya ke sini. Ini kita lihat. Nah, di sini bermasalah juga. Book get title. Jadi ini harus kita buat jadi equals to title. Nah, jadi dia tidak bermasalah lagi. Kita coba jalankan lagi. Langsung saja sampai ke nomor 2 ini. Scanner string s line. Karena tadi kita ada sisa-sisa. Masalah ini sepertinya bisa kita atasi dengan kembali mengeluarkan ini. Kita akan kembali mengeluarkan ini pada tempatnya seperti ini.
Tetapi di bagian sini kita akan bikin break. Oke, yang else ini kita akan move. Ini kita akan move, kita pindahkan ke sini, dan else ini akan kita hapus. Ini akan kita pindahkan ke setelah title ini. Nah, oke, sekarang kita akan coba lagi untuk menjalankannya. Kita akan copy sampai belajar terus ya. Oke. Oke. Judul buku belajar terus telah tersedia. Silakan tambahkan buku lainnya. Sekarang kita akan tambahkan tetap berusaha Ubaid Abdullah. Terus berusaha. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita akan menambahkan buku terus berusaha, ada justru yang keluar adalah bahasa menambahkan buku belajar terus, dan input tandanya belum kita masukkan. Berarti kita harus memperbaiki ini. Jadi kita bisa menggunakan ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat boolean lakukan pengecekan dengan true. Oke. Kemudian ketika judul buku sudah tersedia, maka kita tidak perlu lakukan input. Nah, ketika dia ternyata judul bukunya sudah ada, kita tidak perlu melakukan input ini. Jadi kita bisa buat di sini input lakukan input dengan false. Nah, dan yang di bagian sini kita bisa membuatnya nanti dalam if statement. If lakukan input, nah kita masukkan ini semua ke dalam. Oke, kita akan coba lagi. Dia belajar terus. Kita akan copy sampai Ubaid ini. Oke. Nah, berhasil menambahkan belajar terus baru. Kalau kita tengok semua bukunya ini sudah ada. Kemudian kita mau menambahkan belajar terus lagi, yang sebelumnya sudah ada belajar terus. Belajar terus. Nah, judul buku belajar terus telah tersedia. Silakan menambahkan buku lain. Kalau kita periksa, buku tersebut tidak bertambah, masih tetap sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita akan tambahkan lagi yang ini, tetap berusaha. Nah, kemudian Ubaid dan Abdullah. Oke, sekarang kita berhasil menambahkan buku tetap berusaha. Mari kita lihat apa outputnya apabila kita cek semua buku. Sekarang sudah ada 2 buku. Yang pertama buku belajar terus tetap berusaha. Oke, berarti sudah berhasil. Kemudian input 0. Oke, berarti case pada bagian librarian sudah berhasil kita selesaikan. Sekarang kita akan memeriksa pada bagian member. Di sini kita akan membuat pada bagian member. Ini bagian masih dalam if. Else if user
user, data user instance of all user from source of member. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, mode tadi, kembali ke mode. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa keduanya ini membutuhkan mode yang sama. Berarti seharusnya mode ini bisa kita keluarkan ke sini agar tidak perlu kita membuat pernyataan yang berulang-ulang. Oke, seperti ini. Jadi kita langsung saja buat lagi di sini mode sama seperti yang ada pada librarian ini. Kita buat switch mode. Case 1 break case. Mari kita lihat dulu berapa banyak case-case-nya untuk mode member. Ada logout, lihat semua buku, lihat buku, meminjam. Berarti ada 3 total case. Logout sudah tadi kita buat, berarti 2 lagi, 3 lagi kita buat. Break case 3 break. Oke. Kemudian terakhir adalah default. Oke. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan, kita akan coba dulu apakah tadi kita melakukan perubahan mode ini mempengaruhi daripada si librarian. Kita akan coba sampai dia logout ini. Kita copy, jalankan. Oke, ternyata tidak ada masalah, masih berjalan dengan baik. Coba kita masuk F1. Oke, berhasil login dengan member 1. Apakah sama? Berhasil login. Ya, sama. Sekarang kita akan mulai bekerja pada case 2 terlebih dahulu, karena kita akan memulai dari penjumlahan, dari peminjaman buku. Ini meminjam buku. Nah, apa saja yang dibutuhkan saat meminjam buku? Bisa kita lihat dari sini. Kita bisa lihat kita membutuhkan nomor 2 menambah lihat buku yang dipinjam, 3 meminjam. Berarti kita mulai dari nomor 3, meminjam buku. Judul, kemudian nama pustakawan, tetap berusaha, nama librarian, dan mode buku yang dipinjam. Oke, berarti yang dimasukkan hanyalah judul dan nama librarian. Langsung saja kita buat string title sama dengan c.next line. Kemudian apalagi string librarian c.next line. Oke. Setelah itu kita akan bikin si librarian ya member. Kita akan membuat book borrowing di sini. Berarti meminjam buku. Book borrowing. Sebentar dulu, kita akan cek di sini apa yang belum terpakai. All book borrowing. Oke.
Apa saja atribut yang dibutuhkan pada book borrowing? Yaitu book, librarian, dan member. Oke. Berarti kita buat dulu data buku, berarti for book for book buku all book borrowings all books, kemudian if book buku get title equals to title, maka kita buat di sini book data book, kemudian kita buat lagi apa saja tadi yang dibutuhkan. Librarian data librarian. Oke. Sini kita langsung saja data book sama dengan buku. Oke. Kemudian for ini bisa kita copy saja kalau begitu. Ini sama dengan 0. Kemudian sini yang kita bandingkan bukan lagi buku, tetapi librarian all users. Tambah aja. Point user if temp get name equals to di sini kita meminta librarian, berarti librarian harus ada di sini. Librarian data librarian sama dengan temp. Kita bisa memanfaatkannya saja. Di driver ini librarian, ini librarian temp. Kemudian setelah kita punya itu, maka kita akan masukkan ke dalam kita masukkan ke book borrowing-nya. Kita buat saja langsung book borrowing buku dipinjam new book borrowing buku dipinjam dot get book set book. Data book udah pas. Buku dipinjam set librarian buku dipinjam set member. Membernya
kita akan pakai data user. Tapi kita buat casting sebagai member. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita tambahkan all book borrowings add buku dipinjam. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke mode 2, melihat buku yang dipinjam. Melihat buku yang dipinjam berarti dia sudah pasti adalah librarian. Dia adalah member yang sama dengan ini. Berarti melihat buku, kita harus lihat dulu, melihat semua buku. Meminjam buku, oh ini ada meminjam buku. Case 3 ya. Oke. Sebut meminjam buku. Kemudian setelah itu kita akan meminjam buku. Oke, meminjam buku. Kalau dia berhasil, maka dia akan mengeluarkan ini. Untuk sementara ini dulu yang kita ambil. Nah, so printf ini tetap berusaha. Oke, berusaha ini jadi %s, dan sini dia title. Oke. Kemudian pada bagian 2 itu melihat semua buku yang dipinjam. Jadi ini akan dicetak. Copy. Oke. Sebentar. Kita harus lihat dulu borrowing. Nah, di sini kan ada toString. Jadi kita harus mencetaknya. String dot format. %s, kemudian librarian ini %s, dan argumennya oke, judulnya adalah coba kita lihat di sini. Nah, librarian bukan book.get title, kemudian librarian.get name. Oke. Sekarang pada driver Java kita hanya perlu for all books borrowing tab all books borrowing book borrowing.
temp borrowing. Oke, kita akan temp shoot print temp to string. Oke, sementara itu dulu kita akan langsung coba. Oke, sampai sini kita copy. Oke, sudah keluar. Sekarang masuk untuk M1 berhasil. Sekarang kita akan cetak ini 3 tetap berusaha librarian. 3 tetap berusaha librarian meminjam buku. Berhasil peminjaman buku dengan judul tetap berusaha. Ini dia. Kemudian kita tekan 2. Nah, sekarang kita tekan 2. Buku dipinjam, judul tetap berusaha, pustakawan librarian 1. Oke, berhasil. Oh, ini belum kita buat chatnya. Oke, di sini. Nah, sejauh ini kita sudah berhasil. Sekarang kita mau membuat kondisi-kondisi di mana kita buat dulu untuk melihat semua buku. Melihat semua buku kita bisa menggunakan apa yang ada di sini. Nah, ini dia. Melihat semua buku. Kita langsung copy aja ini. Oke. Kemudian kita hanya perlu memasukkan kondisi-kondisi yang ada di sini. Kondisi-kondisi di sini. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa ini menambahkan buku, melihat semua buku. Oke, sini berarti bagian user, melihat semua buku. Oke, sebelum itu kita akan coba langsung saja ke sini dulu. M1. Nah, ini. Coba kita tes jalankan ya. Credential akun tidak sesuai. Coba. Oke, keluar. M1 berhasil login dengan informasi. Oke. Kemudian berhasil login dengan informasi. Sekarang 1. Ini melihat semua buku, judul buku belajar terus, penulis Abdullah Mubisar Ubaid, tetap usaha Ubaid Abdullah. Oke. Selanjutnya, ketika dia meminjam buku, aku bisa. Nah, jadi kita harus ngecek apakah aku bisa ini ada pada buku itu. Oke. Jadi kita ada bagian title ini. Nah, for book temp all books if temp dot get title is equals to title. Nah, ketika judulnya sama, baru kita eksekusi yang tadi di bagian sini, ya kan? Berarti yang ini kita naikkan aja ke atas. Oke, yang ini ada tabuk segala macam, ini kita masukkan ke bagian sini, bagian if. Nah, ada user temp. User temp
Jadi kejadian ini hanya berlaku ketika ada judul yang sama. Nah, ketika di sini dia bukunya belum ada, berarti else. Nah, kita cetak ini. So, saya lebih suka printf. Ini judul buku. Ini %s, %n, dan kita buat di sini. Kita buat di sini title. Oke. Kemudian ada lagi kondisi ketika membernya tidak ditemukan. Nah, ini dia ketika membernya tidak ditemukan. Tapi kita tengok dulu pada modul di atas. Ketika pustakawan tersedia, oke. Ternyata pustakawan juga harus dicek. Oh, ini member ini adalah nama pustakawan berarti. Itu dia, jangan terkecoh. Kita harus lihat. Ternyata itu nama pustakawan. Maka kita harus melakukan pengecekan pada bagian ini string librarian. Nah, ini dia. Get name equals librarian data librarian user temp. Nah, kalau user temp get name ada di sini, maka dia akan cetak ini. Else-nya adalah pustakawan. Ya, pustakawan ini tidak ditemukan. Copy, should, printf. Ini kita buat di sini, %s, and nah, apa ini? Librarian. Oke. Nah, dan yang ini semua sisa-sisanya ini harus kita naikkan ke bagian if. Nah, bagian if ini. Oke. Sejauh ini itu dulu. Kita akan coba menjalankannya lagi. Kita akan sampai ke sini saja dulu. Oke. Sudah 0. Sekarang kita akan masuk ke sebagai member. M1, M1. Berhasil login sebagai anggota member 1, M1. Oke, kita udah bisa lihat di sini sesuai ya dengan ini. Kemudian lanjut melihat semua buku, berarti itu M1, M1, 1. Keluar, masuk M1. Ini dia, belajar terus tetap berusaha. Oke, udah sama persis. Sekarang kita harus cek. Ketika sekarang inputnya 3, minjam buku, aku bisa. Nah, judul buku aku bisa belum tersedia. Nah, dia tercetak 2 kali. Gimana salahnya? Kita harus periksa. Gimana? Judul buku aku bisa. Judul buku dia. Kenapa dia tercetak 2 kali? Itu karena di sini ada for loop. Itu dia. Berarti apa yang harus kita lakukan agar dia tidak tercetak 2 kali? Nah, judul buku. Nah, dia. Judul buku ini belum tersedia. Berarti kita harus break loopnya ini. Kita akan coba break. Oke. Sekarang kita akan coba jalankan lagi sampai ke M1. Oke. M1, 1, 3. Meminjam buku, aku
bisa. Judul aku bisa belum tersedia. Oke, sudah 1 kali dia muncul. Sekarang coba kita tambahkan 3. Tetap berusaha. Judul buku tetap berusaha. Belum tersedia katanya. Nah, berarti ada masalah di sini. Kenapa dia bisa mengatakan bahwa judul buku tetap berusaha belum tersedia? Nah, di mana itu judul buku belum tersedia? Berarti dia ada masalah di bagian if ini. Tab get title equals title. Oke, berarti dia ada masalah di bagian break ini. Nah, berarti break ini harus kita buat belakangan. Nah, berarti breaknya harusnya ada ya di if statement ini. If statement. Di sini dia breaknya. Apabila dia ketahuan sama. Nah, terus kalau dia apa? Oke, berarti kita buat aja boolean judul tak tersedia sama dengan false. Kemudian boolean librarian tak tersedia false. Oke. Jadi kalau dia librarian tersedia kayak sini saat bukunya tersedia, buku buku judul tak tersedia. Oke. Judul tak tersedia sama dengan true. Judul tidak tersedia harusnya ini true ya. Ketika dia tersedia maka ini jadi false kan. Oke. Yang ini juga librarian tersedia jadi true dulu. Oke. Yang else ini kita keluarkan. Ini menjadi if judul tak tersedia sama dengan true. Nah, judul tak tersedia lah. Dia akan mencetak ini. Oke. Kemudian librarian tidak tersedia. Kalau librarian tidak tersedia itu dia akan tidak ditemukan. Berarti ini kita harus buatnya. Kita akan buatnya librarian tersedia. Kalau dia gini maka librarian tersedia sama dengan false. Ini masih dalam for loop yang sama, nanti kita harus keluarkan ini ke sini. If librarian tersedia sama dengan true, langsung aja maka pustakaan tak tersedia. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Berhasil bergabung, saya login. Nah, ini judul buku yang sudah ada. Kita akan tambahkan aku bisa. Judul buku aku bisa belum tersedia. Oke, sekarang kita akan menambahkan buku tidak tetap berusaha. Tetap berusaha. Nah, tetap berusaha bisa diterimanya. Terus, tapi librariannya kita buat member 0. Pustakawan dengan member 0 tidak ditemukan. Ya kan? Kemudian kita buat lagi meminjam buku. Meminjam buku. Berarti dia setelah kita masukkan 0, masukkan lagi 3. Kemudian kita buat
tetap berusaha sekarang. Berusaha librarian 1 berhasil melakukan peminjaman. Berhasil melakukan peminjaman buku yang judul tetap berusaha. Sekarang melihat buku yang dipinjam nomor 2. Buku yang dipinjam judul tetap berusaha, pustakawan mencatat librarian 1. Oke, sekarang kita tekan 2 tadi udah, roll, exit. Oke, semua sudah berjalan dengan baik. Sekarang saatnya kita commit ke GitHub. Setelah melakukan update ke GitHub, ternyata tadi ada banyak error. Ada error pada test case 5 dan 6. Kemudian setelah kita identifikasi masalahnya kenapa seperti itu, ternyata ada ditemukan masalah pada bagian member, dimana pada case 2 ini kita belum membuat ini, melihat semua buku yang dipinjam. Kita belum buat line ini sebelumnya, belum kita buat. Nah, setelah itu, setelah kita submit ke GitHub, ternyata sekarang sudah 100. Udah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini dia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ulang bagaimana program kita ini bekerja. Jadi ini adalah kode awal yang sudah ditetapkan dari awal, dari saat kita melakukan clone dari GitHub. Nah, di sini kita akan meminta terlebih dahulu nih. Kita akan meminta banyak user yang akan untuk menentukan banyak loop. Setelah itu, banyak user ini, total user ini akan kita gunakan sebagai parameter untuk menentukan batasan for loop kita. Setelah itu, saat kita melakukan setiap loop, dia akan meminta user role pertama. Apa ini user role? Itulah dia yang dimasukkan librarian atau dia member. Pada librarian, kalau misalnya dia memasukkan librarian, maka yang akan keluar adalah seperti ini. Dia akan meminta inputan sebanyak 3 kali untuk nama, username, dan password. Setelah itu, setelah kita mendapatkan ini, kita akan memasukkannya ke objek librarian ini untuk sementara. Setelah itu, kita akan menambahkannya ke dalam array list all user. Dan total librarian akan kita jumlahkan 1. Kita akan tambah. Sehingga nanti kita bisa mencetak ini. Nah, jumlah pustakawan sama dengan total librarian. Setelah itu kita punya lagi case member. Ketika user pengguna nanti memasukkan member user role-nya, maka dia akan masuk ke sini. Dia akan meminta username, member name juga, member username, dan member password. Setelah itu kita membuat objek di sini, objek member, dan memasukkan parameter tadi, member name, member username, member password. Setelah itu kita menjumlahkannya, menambahkannya ke ini, ke array all user. Kenapa ke array all user? Karena all user ini adalah sebuah kelas yang dapat menyampung member dan librarian. Karena member dan librarian ini kita inheritance, kita melakukan penurunan sifat dari si user. Oleh karena itu kita bisa memasukkan librarian dan member ke dalam objek user ini, kelas user ini. Dan defaultnya di sini apabila dia memasukkan yang tidak member dan librarian, maka akan mengeluarkan tidak mengeluarkan apa-apa. Langsung continue ke loop berikutnya tanpa menghasilkan output apapun. Kemudian setelah loop itu berakhir, kita akan mendapatkan ini. Jumlah pengguna sebagai pustakawan adalah total librarian dan jumlah pengguna sebagai anggota adalah total member. Setelah itu, kita masuk lagi ke loop, di mana ini adalah loop login. Jadi di sini kita buat sementara data usernya 0 karena belum ada kita masukkan data usernya. Di sini kita punya login username. Nah, ini yang akan dimasukkan pertama kali. Username dan password itu urutannya. Jadi nanti pengguna program ini akan memasukkan username-nya terlebih dahulu.
Kemudian kita akan cek apabila username itu sama dengan exit, maka loop login ini akan berhenti. Kemudian apabila username ini sama dengan kosong, apabila dia kosong atau dia null, maka kita akan continue juga, langsung saja kita buat ke loop berikutnya tanpa harus mengecek lagi. Kemudian di sini ada lagi loop boolean password yang akan kita gunakan untuk membuat loop. Di sini login passwordnya 0 untuk sementara. Nah, ketika loop password ini adalah true, maka loop ini akan terus berjalan. Login password as the next line. Ini kita meminta login passwordnya, jadi kita mengisi passwordnya. Terus apa gunanya ini? Ketika password yang dimasukkannya kosong ternyata, cuman enter aja, maka akan continue loopnya. Nah, tapi tidak merubah si boolean ini. Berarti dia masih tetap true dan loop akan terus berlangsung selama input yang dimasukkan belum ada atau kosong. Tapi kalau dia tidak kosong, maka dia akan masuk ke else dan berubahlah nilai dari loop password ini jadi false, sehingga while loop ini akan berhenti. Setelah while loop ini berhenti, kita akan masuk ke for each loop. Nah, di sini kita memisalkan sebuah variabel temp. Kita memisalkan sebuah objek temp yang merupakan komponen-komponen dari all user ini. Dia adalah elemen, tapi hanya sementara. Jadi temp ini akan memanggil metode login yang kita implementkan dari abstrak method yang ada pada out ini. Nah, kan ini kita ada implementkan pada user. Nih. Setelah itu kita akan masukkan login username yang ada trimnya. Kenapa ada trim? Karena bisa saja ada, ya ini sebenarnya saya gunakan untuk mencoba kemungkinan error yang sebelumnya terjadi. Karena saya menyangka bahwa misalnya kita membuat librarian 2 dengan username L2 dan password L2. Ternyata saat login dimasukkan L2 dengan spasi sebanyak-banyaknya di kanannya atau spasi sebanyak-banyaknya di kirinya. Nah, kita menggunakan trim untuk menghilangkan spasi itu. Jadi dia tinggal string yang merupakan kata kunci yang menjadi username-nya. Kemudian password juga seperti itu. Nah, kembali lagi ke metode login. Jadi, apabila login username ini dan password ini sama, nah, mana dia? Apabila sama dengan username yang ada pada kelas ini dan sama dengan username yang ada dan sama dengan password yang ada pada kelas ini, maka kita akan mendapatkan nilai true. Dan apabila dia bernilai true, maka dia if condition ini akan terjadi. Dan kita akan membuat data usernya sebagai temporary itu dan kita akan lakukan break. Agar kita tidak perlu lagi mengecek yang berikutnya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Setelah ini selesai, kita akan mengecek apakah data user null. Apabila data user null, berarti kita telah berhasil mengecek ini semua pada setiap array list all user. Tapi tidak satupun yang memenuhi syarat username dan passwordnya. Oleh karena itu, sama saja bahwa itu adalah sebuah credential account tidak sesuai. Silakan mencoba lagi. Artinya, username dan password yang diberikan oleh user itu tidak sesuai dengan apa yang dia daftarkan, yang kita daftarkan sebelumnya. Itu dia. Kemudian, apabila username dan password itu memenuhi syarat atau sama dengan apa yang didaftarkan sebelumnya, maka kita akan masuk ke bagian if each statement ini. Di sini kita punya berhasil login dan informasi. Nah, di sini kita hanya cukup cetak saja data user to string. Kenapa? Karena secara otomatis kita akan mendapatkan metode yang sesuai dengan user tadi. Kenapa? Kalau semisalnya data user ini berisi member, maka yang sebenarnya terjadi adalah member to string. Di mana member to string itu adalah ini, pengguna, anggota, dan lain-lain.
Dan apabila kita punya librarian toString, dan inilah dia keluarannya. Oleh karena itu, kita tidak perlu melakukan pencetakan atau sistem .println yang terus-menerus. Kita hanya perlu melakukan kita hanya melakukan toString ini aja untuk menghemat. Kemudian setelah kita mendapatkan itu, kita masuk ke mode-mode, di mana pada setiap tipe user ada librarian dan member tadi, dia punya mode-mode yang berbeda. Nah, tapi kita punya satu mode yang sama, yaitu mode 0. Di mana ketika inputnya 0, maka login tadi, user yang sudah login tadi harus logout. Nah, jadi itu bisa kita keluarkan dari scope yang kita ingin buat tadi, librarian dan member. Nah, oleh karena itu di sini ada mode input. Nah, di sini kita menggunakan string terlebih dahulu. Kenapa? String ini kita lakukan terlebih dahulu untuk, sebenarnya ini hanyalah asumsi-asumsi yang saya lakukan tadi saat melakukan perbaikan setelah memeriksa error-error yang terjadi pada GitHub. Nah, sebenarnya ini bisa juga next int secara langsung, tapi karena sudah sempat ini dan sudah 100 juga ya, sebenarnya sama prinsipnya, tidak perlu pusing dengan itu. Kemudian ini sebenarnya adalah string, dan kemudian kita ubah dia lagi ke integer dan kita simpan sebagai mode. Nah, mode, ketika dia modenya adalah 0, break. Loop ini akan break dan dia akan kembali ke loop login tadi. Atau secara apanya ini adalah logout dari akun. Nah, kemudian di sini kita membandingkan lagi. Apabila data user is instance of librarian, artinya apabila user adalah sebuah kelas librarian, adalah objek yang berasal dari kelas librarian, maka kita akan masuk ke sini. Dimana kalau modenya 1, dia akan melihat semua buku. Ketika modenya 2, dia akan menambahkan buku baru, dan modenya 3, dia hanya punya mode 3, yaitu mode 0, 1, dan 2. Itu dia. Nah, bagaimana algoritma kita menentukan semua buku? Nah, jadi kita menggunakan for each lagi. Ketika buku ini, kita punya objek buku yang diambil dari tiap-tiap elemen pada array list all book, kita akan memprint buku itu. Nah, dan untuk case 2 ini kita menambahkan buku baru, di mana kita akan memasukkan title-nya, author dan publishernya ke dalam objek temporary ini yang merupakan buku, objek dari buku ini. Nah, kita akan masukkan dia ke dalam ini. Kita akan masukkan dia ke dalam array list all books. Nah, tapi ada satu kondisi di mana apabila judul dari buku yang baru kita masukkan itu sama persis dengan judul yang sudah pernah ada pada array list kita, maka kita harus mencetak judulnya ini telah tersedia. Nah, silakan menambahkan buku lainnya. Jadi kegiatan ini tidak kita lakukan lagi apabila ini terjadi. Seperti itu. Next, apabila kita punya user, data user ini merupakan objek yang berasal dari sebuah class member, maka kita punya 1, 2, 3. Kita punya 3 case. Di mana case pertama itu dia akan melihat semua buku. Nah, ini ada spasi yang berlebih karena memang itu yang dibutuhkan di GitHub-nya. Ini juga salah satu yang menjadi problema kita pada saat mengcommit di GitHub, karena sebelumnya ini hanya spasi 1. Ternyata yang di GitHub dibutuhkan spasi 2. Itu dia. Oke, lanjut. Pada ketika kita masukkan case 1, maka kita akan membuat for each loop, di mana buku ini merupakan objek dari buku ini, objek dari book, dan dia itu adalah elemen dari setiap release all book ini. Nah, sama aja kita langsung print toString. Kenapa toString? Karena di sini kita punya toString pada bukunya. Itu dia. Setelah itu pada case 2, ini adalah melihat semua buku yang dipinjam. Di sini kita punya kondisi di mana apabila
data user get name. Nah, jadi syaratnya itu namanya harus, nama librariannya itu harus sama dengan yang di temporary ini. Nah, di dalam book borrowing ini, dalam kelas book borrowing kita punya apa? Punya member. Jadi kita harus memastikan untuk melihat buku yang dipinjam ini membernya harus sama yang login. Oleh karena itu, ketika membernya sama, maka kita akan bisa mencetak data bukunya yang sudah dipinjam. Karena seperti yang kita bayangkan, apabila ada 2 orang yang punya akun sebagai member pertama kalau dia meminjam buku, contohnya 1 buku Horace dan kedua buku Immanuel. Ketika si user 1 meminjam itu, user 2 pasti belum tentu meminjam itu. Maka ketika user 2 mencetak buku yang dipinjamnya, kita tidak boleh mengeluarkan buku yang dipinjam oleh user 1, seperti itu. Kemudian ketika case 3, kita di sini meminjam buku. Nah, di sini kita akan meminta title dari buku itu dulu. Oke, kemudian kita menginisiasi data book dan kita buat dulu null. Data librarian juga null dan boolean judul tak tersedia. Ini adalah sebuah tipe boolean yang kita gunakan untuk melakukan loop. Oke, di sini apabila judulnya, ini dia loopnya. Ini adalah for each loop, di mana kita memeriksa semua buku yang ada. Apabila bukunya sama dengan judul buku yang diinputkan sudah sama dengan judul buku yang sudah pernah kita input sebelumnya, maka dia akan memasukkan data book. Kita memasukkan get title for book all book. Nah, kita memasukkan data book ini ke dalam buku. Kita masukkan buku yang ini, objek dari book ini ke dalam data book. Nah, jadi nanti data book ini akan berisi dan kita bisa gunakan untuk memasukkan ke all books borrowing ini. Kemudian kita akan meminta librarian, sama juga prinsipnya, di mana kita akan scan semua all user dan kita masukkan nanti ketika dapat librariannya, kita akan masukkan dia ke dalam data librarian. Tapi di sini ada casting. Kenapa ada casting? Karena di sini dia berubah jadi tipe data user. Tipe data user kita tidak bisa memasukkannya ke dalam librarian. Tapi karena ini sebenarnya adalah tipe data librarian, kita bisa casting dia menjadi librarian apabila memungkinkan. Dan ternyata apabila memungkinkan, dia akan berubah menjadi librarian dan berhasil kita masukkan ke dalam objek data librarian ini. Kemudian di sini ada book borrowing, buku dipinjam. Nah, kita akan buat objek buku dipinjam dari kelas book borrowing. Buku dipinjam ini kita set booknya dari book yang data book yang kita dapatkan tadi. Kita buat lagi set booknya, set librariannya dari data librarian yang kita dapatkan tadi. Nih. Kemudian kita buat lagi buku dipinjam sebagai member data user. Karena kita di sini dalam mode member, berarti ya udah langsung aja ambil data usernya. Tapi kita casting lagi karena ini adalah user, kita casting dia jadi member sehingga dia bisa masuk ke dalam kelas objek dari kelas member ini. Kemudian di sini ada all books borrowing add. Nah, karena ini adalah array dari book borrowings, kita bisa menambahkannya ke dalam array tadi. Kemudian kita cetak, berhasil menambahkan peminjaman buku. Librarian tak tersedia false. Nah, apabila librarian tak tersedia ini sama dengan false, mana dia? Librarian that false. Berarti librariannya nggak ada. Itu dia kuncinya. Ini dia. Ketika librarian tak tersedia, maka pustakawan dengan nama ini tidak ditemukan. Berarti dia tidak terdaftar. Kira-kira kayak gitu. Judul tak tersedia false. Nah, judul tak tersedia ini false, dia akan berubah jadi false karena kita di sini dia akan berubah jadi false apabila
Oh, ternyata di sini dia. Judul tak tersedia ini ternyata dipakai di sini. Nah, ketika judulnya tidak tersedia, maka ini di print judul buku tidak tersedia. Seperti itu dia. Oke, sudah habis sampai di sini saja ternyata. Di sini ada scanner.close. Kenapa? Karena kita apabila memiliki scanner yang kita open di atas seperti ini, scanner new scanner, itu adalah membuka scanner, dan sekarang kita harus tutup scannernya pada akhir dari kode. Oke, itu dia. Untuk ini sepertinya sudah saya jelaskan tadi pada bagian awal-awal. Sekian dari saya, Gabriel Chester Galung dengan NIM 11S21010 dari Prodi S1 Informatika. Pembahasan UTS Praktikum tahun 2022. Sekian dan terima kasih.